Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berkata Ar-Rahman, Allah yang Rahman itu 'alal 'arsy, di arasy istawa. Jadi ada arasy, yang di arasy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan. Karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya? Nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini kita akan angkat tentang ceramah Ustadz Ade Hidayat yang berada di belakang saya ini. Tentu kita ingin tahu apa yang dibicarakan oleh Ustadz Ade Hidayat itu tidak lebih dari sebuah pendapat beliau tentunya sebagai seorang ustadz yang juga berada di lingkungan Muhammadiyah. Ya, tentu saja meskipun demikian tidak salah kalau kemudian saya memberikan masukan sebagai seorang sahabat di Muhammadiyah, ya, teman di Muhammadiyah atau saudara di Muhammadiyah, karena sama-sama warga Muhammadiyah. Dan itu tidak salah dan tidak haram memberi masukan kepada siapapun, termasuk kepada Ustadz Ade Hidayat. Walaupun di mata orang beliau adalah, di mata banyak orang beliau adalah orang yang mumpuni, berilmu dan sebagainya. Tetapi yang disebut manusia tetap saja ada sifat mahalul khata' wan nisyan. Berkaitan dengan surat Taha ayat 5 misalnya, ya, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini temannya banyak. Ada kalau tidak salah 7 surat yang memberikan penekanan bahwa Allah berada di atas arsy, bukan hanya sekali, berkali-kali gitu. Dan itu disampaikan oleh wahyu Allah di dalam berbagai surat, termasuk dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita melihat dari sudut pandang Ustadz Ade Hidayat, beliau juga tidak ada bedanya dengan kelompok Asy'ariyah yang mengangkat istiwa ini dari sisi tafwid dan takwil. Menurutnya itu teman saya, ya, juga teman saya di sebuah grup Muhammadiyah. Saya punya grup Muhammadiyah, jumlahnya hampir 500 orang gitu, yang terdiri dari orang-orang yang berilmu. Grup Muhammadiyah itu saya kasih tahu di dalamnya grup kajian tarjih Muhammadiyah. Banyak pimpinan pusat yang masuk. Adminnya banyak, termasuk saya adalah admin di dalamnya. Termasuk ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, semuanya berada di dalam itu. Walaupun ini bukan grup resmi, ya, tetapi grup ini yang benar-benar Muhammadiyah di mana saja silahkan yang ingin masuk itu. Nah, grup ini
bisa menjadi inspirasi bagi setiap orang gitu. Jadi grup ini tidak resmi, tapi semua penghuninya adalah warga Muhammadiyah. Biasa bagi kami diskusi, marah dan sebagainya itu biasa sudah. Yang tidak masuk ya Ustadz Adi Hidayat, karena beliau memang sulit juga ya menghubungi seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya lebih muda berhubungan dengan Bapak Haidar Nasir ataupun Bapak Abdul Mu'ti. Kalau Ustadz Adi Hidayat sulit banget kita itu. Berkali-kali ya ingin ketemu, tak bisa saya ketemu beliau itu. Jadi kalau saya minta ketemu dengan pimpinan pusat itu mudah banget gitu. Tapi kalau ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat sulitnya, Masya Allah. Sulit banget ini. Berkali-kali saya mulai dari zamannya pandemi sampai sekarang. Itu. Jadi yang ingin saya angkat tuh berkaitan dengan Ustadz Adi Hidayat ini, berkaitan dengan surat Thaha ayat 5 tadi, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau dalam surat Al-Baqarah juga Summastawa 'alal arsy, itu ada 7 ayat ya. 7 ayat semuanya itu. Dan kalau kata arsy sendiri ya banyak lah. Di dalam hadis Nabi banyak kata-kata arsy itu. Nah, yang saya maksudkan, bagaimana kemudian Ustadz Adi Hidayat menafsirkan perkataan Imam Malik, al-istiwa ma'lum, dia kan bukan was-su'alu bihi bid'ah wal kaif bihi bid'ah ya. Jadi kalau di sana ditanya kaif, karena itu berkaitan dengan sebuah hadis, kalau Allah itu bersemayam di atas aras, di mana beliau tinggal. Nah, itu yang kalau dilihat dari teks hadisnya seperti itu. Jadi was-su'alu bihi bid'ah itu kan, kemudian istiwa maklum. Kalau melihat dari rinciannya Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, itu dengan lengkap dipaparkan dari pendapat mutakallimin, yaitu para ahli kalam. Ahli kalam itu semuanya mengartikan bermacam-macam ya. Bingung kalau melihat pendapatnya ahli kalam ini. Nah, kemudian Imam Qurtubi mengutip perkataannya salaf, berbeda dengan salaf, la yaquluna bi nafsil jihad ya. Nah, jadi tidak disebutkan bahwa mereka itu menolak jihad arah. Mereka meyakini bahwa para ulama salaf tidak menolak arah dan juga tidak membicarakannya. Itu arah atas. Apakah setiap kata atas itu harus makhluk karena menunjuk kepada tempat? Memangnya ada ayat yang menyatakan kalau Allah bertempat itu tidak boleh? Yaitu seperti yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat misalnya, atau dikatakan Idrus Ramli, atau dikatakan Dr. Rozi. Dia akan menyebut bahwa ketika disebut tempat itu makhluk. Artinya tidak boleh dia menempati makhluk. Lah, kalau kita baca lagi di surat Al-Buruj itu ya, fa'alul lima yurid itu. Jadi kata istilah fa'alul lima yurid jelas itu adalah kalimat yang memberikan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dikehendakinya, tetapi yang sesuai dengan firman-Nya ya. Di antara salah satunya istiwa. Karena menurut mereka Allah tidak membutuhkan. Kalau dipertanyakan apakah Allah membutuhkan makhluk, itu menjadi teka-teki. Semua orang tidak akan mungkin bisa menjawab dengan mudah. Namanya saja sudah punya, yaitu yurid.
tadi iradah. Allah punya keinginan. Allah punya keinginan. Kemudian Allah punya masyiah, yaitu illa ayyasha Allah gitu. Antara keinginan dan kehendak. Keinginan Allah dan kehendak. Kehendak Allah dan keinginan. Keduanya itu ada. Nah, kehendak keinginan, tentunya keinginan Allah berbeda dengan keinginan manusia. Keinginan Allah berbeda dengan keinginan makhluknya. Kehendak Allah beda dengan kehendak manusia. Kehendak Allah beda dengan kehendak makhluknya. Kalau Allah kemudian berada di atas arasy itu sudah benar, tidak salah. Kalau dibuka tafsir Imam At-Tabari, itu tafsir Imam At-Tabari berkaitan dengan, yaitu apa namanya, berkaitan dengan summastawa 'alal arsy. Di situ jelas sekali beliau menyatakan tidak ada kata yang tepat untuk mengartikan istiwa itu melainkan dengan irtafa atau al-irtifa. Jadi dikatakan artafa, kemudian yang kedua itu sa'ida, bahkan ada juga yang mengartikan qu'uda. Itulah kalau di Muhammadiyah mengartikan bersemayam. Itu di Muhammadiyah. Makanya saya katakan Ustadz Adi Hidayat beda dengan Muhammadiyah. Dalam hal ini, dalam tarjih Muhammadiyah jelas sekali menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu berbeda dengan pendapat tarjih. Tarjih jelas sekali, yaitu menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dan itu menjadi ittifaq seluruh ulama tarjih Muhammadiyah. Kenapa itu juga? Ini penting, ini kan bagian dari keyakinan, bukan tidak penting. Jadi bukan tidak penting, bagian dari keyakinan tentang Allah berada di atas arsy. Karena itu Al-Quran. Jadi sifatnya prinsip, sifatnya nas. Sesuatu yang bersifat nas, apalagi diulang-ulang, sudah pasti kita terima ayat itu dengan sepenuh hati sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat baik dalam kitab Ibnu Katsir, yaitu tafsirnya juga, ketika membicarakan istiwa sama. Tadi Imam Qurtubi, kemudian kita melihat itu Baydawi, Al-Bagawi, ya. Bahkan kalau kita lihat dari kalangan Imam Muzanni ini adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i sendiri. Beliau meyakini kalau Allah itu berada di atas arsy. Yakin tuh mereka. Yakin seyakin-yakinnya. Tak bisa ditolak itu keyakinan seperti itu. Jadi terlalu banyak dari berbagai macam tafsir yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy itu. Oh, itu kan kalau akal kita kan pasti begini akal kita. Oh, berarti Allah bertempat dong. Ditanya saja atas itu mana nggak tahu. Kalau kita katakan as-samawat, samawat. Ya, samawat itu kalau dari sisi ilmu pengetahuan itu sangat terbatas sekali as-samawat itu. Nah, di atasnya as-samawat itu arsy, di atasnya arsy lagi, Allah itu di atasnya arsy. Berarti di atasnya arsy ini tempat atau bukan? Karena dia dengan jelas dari kalangan para tabi'in itu di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bainan min khalqihi gitu. Terpisah dari makhluknya. Allah istiwa 'alal arsy bainan min khalqihi. Kalau pengertiannya Idrus Ramli yang gagal paham itu gitu, dia
istiwa alal arsh, makanya dia tidak mau menerima itu karena berarti Allah nongkrong di atas arsy, itu gobloknya dia gitu. Jadi gobloknya Idrus Ramli di situ. Lah orang-orang Aswaja rata-rata begitu. Kalau kita lihat, coba aja bagaimana cara Aswaja itu mengartikan istiwa alal arsh itu. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Aswaja di grup-grup itu, selalu mereka berpikir kalau beristiwa di atas arsy itu nongkrong menurut mereka. Ini kekeliruan fatal mereka. Padahal kalau kita lihat, coba kalau kita lihat di dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam At-Tabari Al-Lalilkai, tadi Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kalau tadi tafsir itu Ibnu Jarir At-Tabari, ini At-Tabari Al-Lalilkai. Ini menyatakan dengan tegas di situ dari sekian banyak kalangan tabi'in yang berprinsip bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy bainan min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Nah, artinya di atasnya lagi itu. Artinya di atas arsy bukan nongkrong. Karena mereka gagal paham di dalam memahami hadis-hadis Nabi, kemudian mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu nongkrong. Yang mujassim sebenarnya mereka, tanpa sadar mereka itu makanya melakukan takwil dengan berbagai macam cara, karena mereka itu terprosok ke dalam mujassim yang sebenarnya gitu. Menjadi seorang yang mujassim dengan perbuatannya yang mujassam. Ini jadi kita di sini masalahnya kalau berbicara berkaitan dengan istiwa. Jadi Imam Malik sendiri pengertiannya menurut Imam Al-Qurtubi itu fil lughah, menurut bahasa. Istiwa maklum dikenal di bahasa Arab tuh. Apa istiwa dalam bahasa Arab sudah kenal semua orang itu, dengan bermacam-macam artinya dalam sisi bahasa. Dan tidak dikenal istiwa menurut Imam At-Tawari itu adalah lair irtafa itu. Kemudian sa'ida itu yang diartikan fauq, atas, dan banyak lagi arti lainnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab seorang ulama Asy'ari yang kemudian tobat, seorang Asy'ari kemudian beliau tobat, dalam kitab Ibana itu menyebutkan, dalam kitab Ibana, kalau istiwa itu istiqrar. Wah, ini kalau sudah istiqrar, wah, nggak terima mereka. Karena apa? Disebut istiqrar itu, istiqrar berada langsung duduk di atas harus. Jadi cara berpikir gagal yang seperti ini terjadi di kalangan kelompok-kelompok Aswaja itu gitu. Makanya saya katakan dia goblok gitu, nggak ngerti. Ya karena apa? Ketika disebut Allah istiwa bersemayam, dalam artian semayam, langsung muncul gaya otaknya itu yang miris itu. Otaknya yang miris muncul itu. Jadi ini yang saya maksudkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya tidak ingin menggurui beliau. Beliau orang cerdas, orang pandai, banyak ilmunya. Cuma hanya mengasih isyarat saja gitu. Bisa diperiksa itu kembali. Apalagi banyak hadis-hadis yang mengatakan kedudukan, yaitu hadis yang berkaitan dengan jariah yang dilemahkan oleh kelompok anti Allah di atas langit, dengan bersusah payah mereka ingin melemahkan hadis Muslim tersebut. Padahal sawahidnya itu banyak, sawahid hadisnya itu. Tapi mereka dengan sakit hati itu berusaha membuang hadis itu, menghilangkan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa perkataan Nabi itu tidak benar gitu. Jadi itulah yang miris dari mereka yang anti istiwa dengan pengertian yang sesungguhnya itu. Padahal nyata sekali Imam Qurtubi, ulama yang luar biasa itu, menyebutkan jadi istiwa itu hakikatan sifatnya itu. Apa mungkin kemudian Imam Qurtubi, sekelas Imam Qurtubi, mau dikatakan mujassim, padahal kitabnya Imam Qurtubi ini banyak dipahami oleh sekian banyak ulama ya. Walaupun beliau sendiri tidak setuju dengan dasar-dasar itu, beliau hanya mengatakan ini pendapat salaf.
pendapat gue nggak sama dengan salaf, maunya begitu dia bilang gitu. Itu perkataan Imam Qurtubi ya. Nah, dari ini saya bisa memastikan betapa apa yang dikatakan oleh oleh Ustadz Adi Hidayat ini, mudah-mudahan beliau bisa bisa melakukan penelitian lebih jauh lagi. Bukan tidak penting, ini penting juga. Bisa fatal kalau melihat semangatnya orang-orang salaf itu menggaungkan perkataan itu. Kita lihat cara ibadahnya teman-teman salaf itu luar biasa kalau kita perhatikan ya. Saya pikir kalau kita bandingkan cara beribadah salaf dengan kelompok di luar salaf, itu berbeda jauh. Yaitu ketekunan mereka ke masjid luar biasa, itu belum ada tolok tandingnya cara berpikirnya. Itu mafhum, mereka semua paham banget, dan mereka tidak mau sholat di rumahnya kecuali sholat sunnah. Itu rata-rata orang-orang salaf. Berbeda dengan kita, terkontaminasi oleh berbagai macam pendapat sehingga meninggalkan masjid gitu. Jadi bukan tidak ngerti di dalam pemahaman manhaj Muhammadiyah juga seperti itu. Jadi manhaj Muhammadiyah ini kan lebih pada refleksi dalil, bukan refleksi kita, kemauan kita. Refleksi dalil itu sendiri. Jadi sampai sekarang ini Muhammadiyah belum menerima takwil. Walaupun katanya itu di dalamnya ada kalimat tafwid dan takwil. Namun itu masih tidak dipahami oleh mereka yang seolah-olah mengerti Muhammadiyah gitu. Padahal dia seorang Asy'ariyah mencari pembenaran dengan menggunakan kitab Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Intinya dia itu sebenarnya anti tarjih Muhammadiyah gitu. Berpura-pura karena yang dihadapi orang Muhammadiyah, kemudian teman saya yang orang Bekasi ini, yang satu ini, itu berusaha menggunakan tarjih untuk membenarkan pendapatnya, bahwa pendapatnya tidak salah. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagian dari sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.